Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pembelajar. Ini video yang ketujuh, dan video yang ketujuh ini sengaja saya tempatkan setelah selesai Kapita Selecta. Video ketujuh ini serupa bonus, tetapi ini penting karena sebetulnya mazhab sejarah hukum yang akan saya diskusikan dengan saudara-saudara melalui nanti deskripsi dan komen, itu merupakan bagian dari aliran besar dalam pemikiran hukum. Sahabat pembelajar, sejarah hukum atau mazhab sejarah hukum itu pertama kali lahir sebetulnya disampaikan oleh seorang pemikir yang bernama Carl von Savigny. Tetapi sebelum itu saya ingin juga menceritakan suasana sebelum Savigny kemudian menyampaikan mazhab sejarah hukum ini. Sahabat pembelajar, dalam lintasan sejarah filsafat hukum, mazhab sejarah hukum ini sebetulnya lahir sebagai reaksi dari tiga hal. Yang pertama, rasionalisme yang berdasarkan hukum alam di abad ke-18. Jadi pada abad ke-18 itu di Eropa lahir rasionalisme hukum. Kemudian yang kedua, lahirnya revolusi Prancis yang menentang tradisi dengan semangat yang bersifat kosmopolitan. Lalu kemudian yang ketiga, undang-undang, positivisme hukum itu undang-undang dianggap sebagai pemecah banyak hal, dan hakim itu tidak lagi atau tidak perlu lagi kemudian menafsirkan hukum. Jadi karena undang-undang sudah dianggap bisa memecahkan persoalan-persoalan begitu, dan ini cenderung paham legisme ya, yang sangat mengatakan atau sangat positivistis begitu. Dengan tiga alasan itu, yang pertama rasionalisme berdasarkan hukum alam di abad ke-18, revolusi Prancis yang menentang tradisi dengan semangat kosmopolitan, lalu yang ketiga undang-undang dianggap menjadi salah satu-satunya sumber, satu-satunya yang bisa memecahkan banyak hal, dan hakim tidak perlu lagi kemudian menerjemahkan, menafsirkan undang-undang itu. Maka kemudian lahirlah tulisan dari Profesor Thibaut. Profesor Thibaut lahir pada tahun 1772, meninggal 1880, dari University Heidelberg. Beliau menulis sebuah buku über die Notwendigkeit eines allgemeinen Bürgerlichen für Deutschland, tentang keharusan adanya satu hukum perdata bagi Jerman. Jadi Thibaut dengan tulisannya itu, kalau sekarang artikelnya itu, beliau menyebutkan bahwa perlunya satu kodifikasi hukum perdata Jerman. Ia menginginkan agar adanya kesatuan negara, maka hukum yang berdasarkan tradisi di Jerman itu, di Jerman Raya itu harus dikodifikasi, dan dia harus ikut pada hukum Jerman. Nah, keberatan bahwa kodifikasi itu harus disesuaikan dengan keadaan daerah, katanya jangan menghalangi keinginan untuk melakukan kodifikasi. Jadi kalaupun ada keberatan ketika kodifikasi itu mau disusun, itu jangan menghalangi pentingnya kodifikasi. Itu pandangan Thibaut. Tulisan Profesor Thibaut itu lalu kemudian mendapat reaksi keras dari Friedrich Carl von Savigny. Savigny pemikir Jerman, 1770 lahirnya, sama juga, meninggal 1861. Ia memberikan reaksi terhadap pandangan Thibaut dengan mengatakan bahwa hukum itu lahir dari masyarakat, sama dengan bahasa. Tidak ada bahasa yang universal. Setiap masyarakat punya bahasanya, dan setiap masyarakat tentu juga punya hukumnya. Kata Savigny, berbeda dengan Thibaut, hukum lahir bukan karena penguasa atau kebiasaan masyarakat, tetapi karena perasaan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Sumber dari hukum itu adalah perasaan keadilan dari jiwa masyarakat itu, yang disebut dengan Volksgeist, yang menjadi sumber hukumnya. Sahabat pembelajar, pandangan Savigny ini beliau menyebut dengan istilah Das Recht wird nicht gemacht, aber es ist mit dem Volk, bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat.
Jadi hukum itu tumbuh, berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Nah, Paton kemudian memberi catatan terhadap pandangan Savigny ini. Yang pertama, kata Paton nih ya, ada catatan-catatannya, karena kepentingan golongan dalam masyarakat banyak, maka kata Paton, jangan sampai kepentingan kelompok itu, ada satu kelompok di tengah masyarakat yang menonjol, lalu kepentingan itu yang menjadi harapan jiwa bangsa itu. Jadi jangan ada, kalau kondisi sekarang nih dalam konteks Indonesiaan misalnya, jangan ada kemudian tafsir tunggal yang dimiliki oleh satu kelompok yang kemudian itu menjadi niscaya milik bangsa ini. Jadi itu yang Paton katakan, berikan catatan terhadap pandangan Savigny. Kemudian yang kedua, tidak mungkin hukum tumbuh begitu saja tanpa adanya gerakan-gerakan perjuangan. Misalnya hak buruh, feminisme begitu, itu tidak akan lahir dengan sendirinya di tengah masyarakat itu. Tentu harus ada ikhtiar, harus ada gerakan, harus ada pelopornya begitu. Yang ketiga, catatan dari Paton. Jadi kalau kita membaca bukunya Paton tentang Savigny, peranan hakim juga jangan diabaikan. Jadi hukum itu butuh proses dalam penegakan dan pembentukannya. Siapa itu? Oleh hakim. Kemudian yang kedua, peniruan, adopsi, resepsi, itu juga memainkan peranan. Banyak negara mengambil hukum Romawi dengan juga ternyata ada pengaruh Perancis. Nah, 4 catatan ini yang oleh Paton sampaikan ketika menyimak pandangan Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang dengan masyarakat. Hukum itu lahir bukan karena penguasa, tetapi perasaan keadilan yang tumbuh dari masyarakat. Dan sumber hukum itu adalah jiwa bangsa atau keadilan tengah masyarakat itu. Sahabat belajar, ada juga catatan lain selain 4 dari Paton ini. Savigny menyatakan hukum tidak tumbuh dari kebiasaan, tetapi dia pengejawantahan jiwa bangsa yang paling mudah dalam kebiasaan masyarakat. Namun kebiasaan yang telah teruji baik, itu nilai-nilainya juga kan harus terkristal. Nah, usaha untuk mengkristalisasi juga agak susah itu. Tetapi di samping ada penentang, tentu pandangan Savigny itu banyak juga pendukung. Salah satu pendukung dari mazhab sejarah hukum itu dari Savigny, bahwa das recht wird nicht gemacht aber es ist unwit mit dem Volk, bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Ada murid Savigny yang keren, yaitu murid yang mempelajari, mengikuti, mengkritisi, menambah pandangan dari gurunya. Namanya Fuchta. Fuchta lahir pada tahun 1798 dan meninggal 1846. Murid Savigny ini mengembangkan pandangan gurunya. Hukum suatu bangsa itu terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Tetapi hukum dapat dibentuk, pertama, langsung berupa adat istiadat, melalui undang-undang, melalui juga karya ilmiah. Nah, ini pentingnya ya. Saya ulangi, hukum itu dapat dibentuk, 1, langsung berupa adat istiadat, kemudian yang kedua melalui undang-undang, lalu melalui karya ilmiah ahli hukum. Nah, istilah bangsa juga menurut Fuchta itu ada 2, karena dia lahir dari jiwa bangsa. Hukum itu, bangsa menurut Fuchta ada 2 jenis, yaitu bangsa alami, kemudian yang kedua bangsa nation. Hukum hanya dimiliki oleh bangsa nation atau nation state yang terorganisir. Keyakinan bangsa harus disahkan oleh kehendak umum dalam bentuk undang-undang. Jadi Fuchta sebetulnya memodernisasi pandangan dari gurunya Savigny, lebih implementatif. Kalau teori itu grand teorinya mungkin dari gurunya, applied teorinya itu dari muridnya Fuchta. Dan pada gilirannya Fuchta berpendapat bahwa adat istiadat itu hanya sah sebagai hukum jika disahkan, diiktiraf oleh penguasa adat. Di samping Fuchta, yang mengikuti pandangan sejarah hukum lainnya adalah Henry Summermain. Dia pengikut mazhab sejarah di Inggris. Tentu saja ketika Henry Summermain ini melakukan riset-riset melalui studi hukum dalam masyarakat. Jadi dia melakukan studi hukum dalam masyarakat. Dan buku-buku beliau, studi perkembangan hukum di masyarakat yang
sangat sederhana itu dari masyarakat yang tradisional begitu, akhirnya melahirkan banyak buku-buku. Misalnya bicara tentang law is custom, tetapi dari early law and custom, bicara tentang ancient law, itu segala macam. Nah, sahabat pembelajar, bagaimana kemudian pengaruh mazhab sejarah ini dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia? Tentu saja banyak pemikir-pemikir hukum di Indonesia, Profesor Dr. Supomo, lalu kemudian Profesor Dr. Hazairin, lalu juga Profesor Dr. Kusnu, dan banyak pemikir lainnya kemudian itu juga dipengaruhi, bahwa mazhab sejarah itu juga mempengaruhi banyak pemikir-pemikir di Indonesia. Sahabat pembelajar, pentingnya mazhab sejarah sebagai salah satu aliran besar dalam pemikiran hukum di Indonesia, misalnya diantaranya adalah ketika kita menggunakan Pancasila menjadi dasar sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu merupakan ground norm dari tata urutan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis gitu ya. Nah, itu susah ketika bicara Pancasila sebagai ground norm. Karenanya apa sih ground norm itu? Ya suatu norma yang memang adanya itu karena ada dan karena disepakati bersama begitu. Sahabat pembelajar, saya pikir itu mudah-mudahan 7 video pembelajaran ini menjadi bahan yang menarik untuk saudara-saudara, dan kita tentu saja bisa berdiskusi melalui nanti deskripsi sedikit yang akan saya buatkan, dan juga dapat komentar serta jawab-menjawab kita, jawab jawab kita dalam komentar di link YouTube itu. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.